Kalau masih di list chat masih ada, itu silakan di list chat dulu. Kalau nanti sudah nggak ada Banyak sih Pak yang di chat. Oh gitu ya. Tapi banyak mungkin hanya sama-sama kali Bu. Silakan aja. Silakan. Bu Dini, silakan Bu. Halo Pak, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Oke, saya Dini, saya jadi dari CTI. Jadi gini, saya mau tanya, kalau misalkan dia kontraknya udah 3 tahun, terus, ada 2 tahun kontrak, terus dia pernah, dirumahkan dulu 1 bulan, terus dia ada pembaharuan lagi 1 tahun, kemudian kan dia total udah 3 tahun, gitu. Nah, dia masih bisa diperpanjang lagi nggak 2 tahun lagi? Karena kan 5 tahun nih dengan yang baru ini, dia masih punya waktu 2 tahun lagi kah? Atau, masa berlakunya, dari awal nih, dari ulang, jadi 5 tahun. Dari 5 tahunnya dari heeh. Iya, 5 tahunnya dari saat pemberlakunya undang-undang ini. Jadi kalau yang 3 tahun ini mau kemudian Anda hitung ya apa, gitu. Tapi kalau kemudian itu sudah selesai dari lalu, itu kita mungkin 5 tahun ini, itu boleh. 5 tahunnya tadi itu sejak berlakunya undang-undang. Karena yang dulu itu bukan 5 tahun, yang dulu kan hanya 3 tahun. Gitu. Oke. Jadi Ya. kalau misalkan, dia kontrak ketiga nih, dia lagi yang pembaharuan kontrak terakhir, berakhirnya, tanggal 30 April katakanlah gitu. Nah terus udah gitu, kita mau perpanjang lagi, Kalau masukan saya jangan perpanjang. Kontrak baru. Jadi Anda masih punya peluang 5 tahun lagi kan? Kontrak baru aja, bukan perpanjangan. Beda ya, kalimat perpanjangan dengan kontrak itu beda. Perpanjangan itu artinya hanya menambah waktunya. Segala sesuatunya masih sama kan begitu ya. Tapi kalau kontrak baru itu ada pergeseran-pergeseran sedikit sudah kontrak baru, sudah hal yang berbeda kan begitu ya. Oke, berarti bisa dari awal 5 tahun lagi ya? Iya. Itu masih bisa ya? Iya. Oke. Kontraknya itu tadi itu yang pembaharuan. Tapi saya sarankan untuk kontrak baru gitu ya, jangan perpanjang. Karena yang pembaharuan tadi itu Kontrak baru. itu aja sudah barangkali pembaharuan tadi belum tentu juga benar kan gitu kan ya. Karena pembaharuan itu hanya untuk perjanjian kerja yang didasarkan pada selesainya pekerjaan tertentu. Oke. Gitu ya. Oke, Pak. Daripada di masa. Ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Ya, silakan. Selanjutnya ada Pak Yoyon. Priyono, silakan Pak Yoyon. Ya, ada orangnya Pak Yoyon? Kalau enggak, kita next nih. Ini Pak, apa ini? Ada yang resen ini ada Pak. Pak Komang Pak. Iya. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, selamat sore Pak Dwi. Terima kasih banyak. Pak Dwi, ini sudah paham kita bahwa berlakunya kompensasi yang akan diberikan atau harus diberikan kepada karyawan yang berakhir kontraknya sejak 2 November 2020, karena itulah berlakunya UCK. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah berakhir misalnya di Desember atau Januari, tapi kita belum memberlakukan ini, artinya belum memberikan kompensasi, apakah kita harus menyusulkan atau gimana Pak? Ya, ini asik ini Bapak Ibu. Ya, prinsipnya adalah ketentuan itu berlaku sejak diberlakukannya. Nah, itu berlakunya sejak 2 November. Dan kemudian ternyata kan ketentuan besarannya ini baru muncul di Februari ini. Nah, yang Desember atau Januari kemarin bagaimana nih? Itu. Nah, secara undang-undang dia punya hak untuk itu. Nah, punya hak untuk itu. Nah, tapi kan waktu itu belum ada ketentuannya, Pak, belum ada besarannya. Bagaimana untuk memberikannya? Nah, kalau mau diberikan saat itu, sebenarnya bisa dengan pola kesepakatan, bisa dengan saat itu, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian saat itu pas selesai Desember atau Januari itu belum diberikan kompensasinya itu, nah dia punya hak ini. Nah, punya hak. Artinya haknya pekerja itu kan, kalau yang bersangkutan kemudian tidak mempermasalahkan haknya ya enggak masalah. Kan begitu. Ya. Tapi kalau yang bersangkutan permasalahkan, maka nanti akan kembali kepada
ketentuannya, peraturannya. Ketentuannya bagaimana? Haknya dia adalah sejak tanggal 2 November sampai dengan dia keluar, katakan Desember itu berapa? Kalau tidak sampai 1 bulan ya berarti nggak berhak. Tapi kalau sudah 1 bulan atau lebih berhak. Masa kerjanya dibagi 12 kali 1 bulan upah. Nah, mungkin ada inisiatif bagus dari perusahaannya. Apakah itu akan kita biarkan sampai kita nunggu dia, sampai dia mempermasalahkan atau dia menanyakan atau dia menggugat gitu ya. Atau kita inisiatif, kita kirimi surat terkait dengan itu, silakan Anda datang untuk menyelesaikan hak-hak Anda. Mungkin juga kalau ada kewajiban Anda kan gitu. Nah, kalau Anda sudah mengirimkan seperti itu, dia datang ya mana itu ya kita kasih gitu kan ya. Atau mungkin ada kesepakatan lain ya silakan gitu kan ya. Tapi kalau kemudian dia datang, dia nggak datang ya, kita nggak perlu transfer kan gitu kan ya. Ya, tapi kita kalau untuk menghindari masalah gitu ya, kita perlu kirim surat aja, pemberitahuan gitu kan ya. Silahkan datang ke perusahaan gitu ya. Mungkin dia juga sempat datang atau gimana gitu kan ya. Kalau sudah nggak sempat datang kan kita sudah lepas dari kewajiban kita kan gitu. Kita sudah ngasih dia untuk ngambil tapi dia nggak ngambil. Itu Pak Kemang, teknis penyelesaian. Oke, ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak.